Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam batin saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan melakukan penarikan energi dari zodiak Leo ya, yang dimana kita akan bisa sama-sama melihat perjalanan apa yang akan dihadapi zodiak Leo di bulan Juni ya. Intinya keburukan dan kebaikan apa yang akan kalian dapat ya, kira-kira seperti itu ya. Hanya sekedar saran, dan saya hanya sekedar memberikan saran dan memberikan waspada ataupun warning-warningnya agar kita lebih selamat ke jenjang berikutnya ya. Oke ya, apapun itu saya tidak menjelaskan terlalu banyak. Semoga kalian akan nanti bisa mengikuti ya, mengikuti apa yang saya omongkan. Insya Allah kalian akan bisa mampu menangkap apa yang akan saya sampaikan. Kalian akan bisa mengerti secara sendiri kok, saya rasa seperti itu. Oke ya, langsung saja saya tarik energi kalian yang mempunyai zodiak Leo ya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. La haula. Ya sobat ya, energi kalian yang mempunyai zodiak Leo sudah saya tarik ya. Sekarang saya shuffle ya, sekali lagi ya, biar kita sama-sama tahu ya perjalanan apa saja yang akan dihadapi oleh zodiak Leo bulan Juni. Untuk zodiak Leo bulan Juni, ya, saya akan tarik 3 kartu sobat ya. Saya akan pilih ya, saya akan ajak 3 kartu, 1, 2, dan 3. Oke, sekarang saya shuffle ya. Ini kartu semesta buat kalian ya. Ini ada 3 kartu ya, bisa dilihat ya sobat Leo ya. Ada 6 kartu ya. Oke, sebelum saya mainkan ya, saya akan memberi penjelasan sedikit ya. Sekali lagi ini bersifat general reading sobat ya, bersifat umum ya, bukan bersifat personal ataupun pribadi ataupun satu nama ya. Yang jelas ini juga bersifat prediksi, jadi tidak bisa dikatakan nanti tepat ya, nanti rasional 100% tidak bisa begitu sobat ya. Karena prediksi itu dimana-mana hanya sekedar indikator larinya ke sana ya, istilahnya larinya ke arah yang kita sampaikan, itu namanya indikator ya. Dan bisa juga itu namanya prediksi ya. Nanti akan ada 2 ya, maksud saya itu 50% saya tarik dari pembacaan energi kartu, yang 50% saya tarik dengan pembacaan melalui terawangan atau deteksi saya ya, kira-kira seperti itu ya. Bisa ditangkap sobat ya. Oke ya, apapun itu semoga yang baik berpihak sama sahabat saya, yang khususnya yang menonton di channel Ruang Batin ya. Maksud saya semoga yang baik itu, yang resonate, yang tepat itu bisa mengena sama sahabat saya semua yang sudah subscribe ataupun sudah gabung di channel Ruang Batinnya. Karena kan kita tahu ya, yang mempunyai zodiak Leo itu kan bukan 1-2 orang atau 10 orang, tetapi kan banyak ya yang mempunyai zodiak Leo ya. Ya bisa jadi kalian mengena, bisa jadi orang lain yang mengena ya, kira-kira seperti itu ya. Dan jelas yang saya harapkan ya, yang utama sahabat saya Ruang Batin, kira-kira seperti itu yang lebih mengena ya. Oke ya, kita langsung buka, semoga bisa ditangkap dulu ya barusan saya penjelasan saya sobat ya. Oke, langsung saja saya buka kartu yang pertama ya, untuk Leo Ace of Wands ya, tangan keluar dari awan memegang tongkat, ada daunnya ya. Kartu selanjutnya Death ya, bisa dikatakan The Death, ada tengkorak ya, ada prajurit tengkorak naik kuda ya.
sambil melangkai mayat. Ini ada 10 cup sama keluarga sama anak-anaknya, dan sepertinya lagi berbahagia ya. Ini kartu semesta, ada pesan moods ya, ada tulisan mood ya. Kartu keempatnya ada tulisan Sacred Temple ya. Kartu kelimanya ada tulisan Indian Sunrise ya sobat ya. Oke ya, saya akan membaca pelan-pelan satu persatu dulu sobat ya. Ini kalau menurut energi kartu dulu sobat ya, karena 50% energi kartu yang saya baca, dan 50% lagi nanti energi terawangannya. Oke, balik lagi ya. Ini untuk zodiak Leo ya. Perjalanan apa yang akan dihadapi ya untuk zodiak Leo pada bulan Juni ya. Juni ini ya. Ini yang jelas zodiak Leo ini akan dihadapkan dengan suatu pemikiran ya. Pemikiran ataupun ide-ide ya, yang dimana itu akan akan menguras ya, istilahnya menguras pekerjaan pikiran kalian ya, secara logika, secara kejernihan itu akan menguras pikiran kalian ya. Kuncinya di situ ya, ada suatu gambaran mengarah ke masalah pemikiran ini ya, bukan masalah apa-apa ya. Oke ya, bisa ditangkap ya, semoga akan bisa dimengerti ya. Dan di situ ya, ketika kalian ide kalian itu mendapatkan ide cemerlang ya, ide bagus ya, ide yang jernih, tidak menutup kemungkinan ya apa yang menjadi kesulitan kalian ya, bisa jadi masa lalu kalian itu akan tertutup karena dengan pemikiran kalian yang cerdas, pemikiran kalian yang ingin maju ke depan. Jadi apa yang menjadi ketakutan kalian di masa lalu itu kalian tutup ya, kegagalan, keburukan masa lalu itu mencoba kalian tutup ya. Untuk zodiak Leo ini kelihatannya seperti itu. Kalian tidak mau mengingat masa lalu, kalian maunya mengubur masa lalu dan menyambut masa depan yang lebih baik. Itu yang saya lihat kalau dari energi kartu ya. Ketika kalian berusaha seperti itu ya, tidak menutup kemungkinan ya kesenangan ataupun keberhasilan itu akan menaungi kalian ya. Ini secara sekali lagi secara umum ya, baik yang couple maupun yang single ya. Ketika kalian seperti yang saya bicarakan barusan ya, ingin menutup kenangan masa lalu yang buruk-buruk dan mengembangkan suatu ide-ide pemikiran yang bagus ya, menyambut datangnya hari esok ataupun hari selanjutnya yang lebih baik ya, kalian akan bisa menemukan sesuatu kebahagiaan ya, baik dari segi kebahagiaan batin sendiri ya, maupun secara bersama-sama, baik sama keluarga ya, ataupun kekasih ataupun apalah, yang penting kebahagiaan itu akan bisa kalian temukan dengan secara indah, dengan secara kebersamaan, dengan secara orang banyak di situ ya. Kalian akan menjadi bahagia ya di situ ya. Tetap ya, apapun itu kita tidak boleh melupakan secara ketika kalian sudah menemukan itu ya, jalan pemikiran yang bagus ya, terus kebahagiaan, menyambut masa depan, berani menyambut masa depan, tetap kalian tidak boleh melupakan pendekatan kalian dengan Sang Maha Pencipta ya seperti ya. Tetap ya, secara berdoa, secara ibadah, tetap itu harus kalian jalankan ya. Ketika itu kalian sudah jalankan, tidak menutup kemungkinan ya, kalau ini pembacaan energi kartu, kalian akan bisa dinaungi oleh suatu cahaya yang terang ya, istilahnya keluar dari cahaya yang gelap ya. Maksud saya itu keluar dari cahaya yang gelap, kalian akan adanya suatu cahaya yang terang, itu menggambarkan suasana yang berhasil ya, suasana yang yang kalian inginkan, yang kalian idam-idamkan itu akan bersinar, akan baik, akan bisa tercapai, kira-kira seperti itu. Dan di sini maksud saya, dan di sini untuk zodiak Leo, kebaikan apa yang kalian dapatkan ini kelihatannya ya ada di masalah seputar karir ya. Mungkin beda ya sama zodiak yang lainnya. Kalau ini terlihat ya adanya sebuah karir yang akan kalian peroleh ya, kira-kira seperti itu. Jadi titik fokusnya, titik kuncinya ya, titik pusatnya itu kalian menguras pikiran itu terlihat di sini di masalah karir. Insya Allah kalian akan menemui kebagusan, peningkatan di masalah karir ya. Ini untuk zodiak Leo ya. Di situ ya, ketika kalian berani menutup
lembaran lama membuka lembaran baru, berani karir kalian akan merasa terang di sini ya. Mungkin yang sulit kerja akan mendapat kerja ya, terus yang mungkin hubungannya sama jabatan ya yang nggak naik mungkin akan segera naik ya, istilahnya jabatannya seperti itu ya. Yang tidak dipercaya sama atasan ini kelihatannya juga baik ya, berpengaruh, akan dipercaya kalian sama atasan kalian ya, seperti itu ya. Dan ketika itu baik ya, masalah karir ada peningkatan jelas, masalah keuangan itu akan ngikut ya, biarpun di sini tidak terdeteksi ya secara kartu, tidak mengarah ke faktor keuangan berhasil atau tidak. Masalah keuangan di sini tidak menggambarkan seperti itu, tapi di sini lebih menitik beratkan kalian bakal menemukan suatu pengurasan energi melalui pikiran, yaitu tentang pekerjaan. Bagaimana kalian akan bisa mampu ya menghadapi pekerjaan yang mungkin akan kalian hadapi ya. Di sini tentang faktor pekerjaan, masalah kesulitan bekerja, kalian akan terasa secara kalian akan terasa ya secara sendiri, pemikiran kalian akan bangkit di bulan Juni yang belum mendapatkan kerja, dan bakal itu akan mendapatkan kerja. Yang kerjanya masih bisa dibilang ya gitu-gitu amat, nanti insya Allah di bulan Juni karena dengan pemikiran dan kejelian kalian nanti akan bisa berubah yang baik ya, kira-kira seperti itu. Yang jelas di sini ada kebaikan besar di sektor pekerjaan untuk zodiak Leo ya di sini ya. Syukuri sobat ya, aminkan ya. Yang jelas itu tadi ya, ketika karir kalian naik ya, maka keuangan kalian akan ikut, kira-kira seperti itu. Di sini tidak terdeteksi masalah asmara dan masalah keuangan, mungkin akan sekali lagi mungkin akan beda sama zodiak-zodiak lainnya ya. Itu yang secara kebaikannya. Dan secara keburukan ya, ini kalau saya lihat ya, tetap waspada ya. Ini mungkin ada 1-2 orang ya, mungkin di lingkup pertemanan kalian ataupun di lingkup di lingkup masyarakat ya, yang berhubungan dengan kalian ya, yang saya maksud ya. Ini mungkin ada 1-2 orang yang kelihatannya kurang bagus ya, yang kelihatannya mempunyai energi hitam ya, energi yang tidak baik, yang ingin mengganggu masalah karir kalian ya. Ini terlihat seperti itu ya. Ada beberapa orang sih ya, nanti akan saya coba deteksi dengan secara terawangan ya. Oke sobat ya, bisa ditangkap ya untuk masalah pembacaan energi kartu ya. Oke, kita lanjut ya, saya akan lanjut secara terawang. Saya mohon maaf ya, butuh waktu sedikit ya untuk menerawang ya, karena mendeteksi ataupun menerawang tidak semudah yang kita pikirkan sobat. Oke ya, sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya, saya bisa menangkap ya. Alhamdulillah. Oke, saya bisa menangkap kalau dari segi terawangan saya ya. Tadi kan masalah kartu ya. Kalau dari segi terawangan saya ini terlihat ada ya 1 ataupun 2 orang ya di lingkup yang saya bilang tadi ya, cocok sama yang di kartu ya. Memang pengaruh ya, mungkin enggak, ini tidak banyak kok ya, istilahnya itu 1 ataupun 2 orang ini ya. Bisa dikatakan seandainya kalian punya 10 teman ya, seandainya ya, itu hanya 1 ataupun 2 orang itu yang mempunyai iri sama karir kalian ya. Dan di sini juga terlihat kalian harus bisa menyeimbangkan sobat ya faktor keuangan ya, biarpun tadi tidak terbaca di kartu, cuman dalam terawangan saya menyarankan kalian harus disuruh tetap menjaga keseimbangan antara pengeluaran dan pemasukannya di sini ya. Karena saya tadi melihat adanya sosok seseorang ya, istilahnya itu melihat sebuah timbangan ya, karena di sini tidak ada ya di kartu ya. Saya melihat itu tadi ya. Jadi seseorang itu melihat timbangan, bisa saya manai. Kalian harus bisa tetap mengontrol masalah keuangan. Mungkin di situ ya, di bulan Juni kalian akan menemukan sebuah hambatan ya, yang juga berurusan sama pengeluaran di situ ya. Ya. Di samping kebaikan, kalian akan bisa menemukan fokus kejayaan masalah karir ya, insya Allah seperti itu. Di sisi lain kalian harus
dihadapkan dengan suatu pengeluaran kelihatannya ya, pengeluaran yang mungkin rada besar ya, seperti itu ya sobat ya. Jadi tetap ya, apapun itu ya, kalian harus tetap waspada ya, baik di lingkungan teman sekitar kalian ya, ataupun di lingkungan masyarakat yang berhubungan dengan kalian juga, istilahnya masyarakat luas yang berhubungan dengan kalian ya, kira-kira seperti itu. Apapun itu ya, apa yang sudah saya bicarakan ya, yang sudah saya sampaikan, jangan dijadikan sebagai rasa ketakutan sobat ya, karena ini toh hanya sekedar prediksi ya. Tetap kita harus berani menghadapi itu semua. Ketika kita yakin kita tidak bersalah, kita harus tetap berani bangkit ya, berani menghadapi suatu masalah. Jangan takut-takut sobat ya, kira-kira seperti itu ya. Tetapi tetap ya, apapun itu sikapi dengan rasa jangan terbawa ataupun jangan terlalu terlarut ke masalah emosi panas, jangan ya. Hadapi dengan dingin, hadapi dengan energi dingin, maka kalian akan bisa menemukan suatu kesuksesan yang akan saya katakan. Tetap ya seperti itu ya. Yang jelas waspada masalah orang di sekitar kalian, sama waspada masalah keuangan, karena terlihat itu tadi seseorang seperti melihat suatu timbangan dan itu tidak imbang ya, kira-kira seperti itu ya. Kemungkinan kalian juga akan dihadapkan sama pengeluaran yang cukup sedikit besar lah ya. Kalau saya bilang mengagetkan, nanti kalian takut malahnya ya, dihadapkan sama pengeluaran yang ya sedikit besar lah, kira-kira seperti itu ya. Oke ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya untuk zodiak Leo ya. Biarpun tidak tergambar masalah asmara dan keuangan, dan lebih tergambar ke fokus ke masalah karir di sini, bisa jadi ya masalah asmara juga keuangan juga akan baik-baik saja ya. Biarpun yang lebih utama tadi yang masalah pekerjaan ya, harap dikontrol, diwaspada ya, jangan sampai terkotori oleh orang-orang yang akan berbuat jelek sama kalian. Tetap kalian harus waspada dan mawas diri ya, jangan bersuudzon, tidak boleh, tetapi tetap waspada dengan diri sendiri saja ya. Tetap kita lihat, kita amati ya, seperti itu ya, gerak-gerik mereka ya, tetap seperti itu, tetap kontrol, itu akan lebih baik ya. Oke ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga akan bisa resonate dan tepat sama kalian ya. Ketika itu baik, aminkan ya. Ketika itu resonate, aminkan ya. Ketika tidak resonate ya, jadikan sebagai, ambil sisi yang baiknya saja, jadikan sebagai mawas diri, kira-kira seperti itu. Insya Allah akan bisa resonate dan akan bisa kalian rasakan ya. Karena sekali lagi zodiak Leo itu bukan 1-10 orang ya, karena banyak yang mempunyai zodiak Leo ya, apalagi di channel Ruang Batin ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya Dhani Kasyaf ya. Saya mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikannya. Apapun itu, yang baik jadikan semangat dan motivasi, yang kurang baik jadikan waspada dan hati-hati kita dalam langkah agar kita lebih selamat ke jenjang berikutnya. Tetap berpikir positive thinking, taburkan kebaikan, tetap berdoa dan berusaha. Oke ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Batin.